dari langit tanpa orang turun ke bawah naik sajadah dan masih tetap memakai sandal. Benar, dia adalah Rasulullah, tapi dengan menampakkan wajah sebagaimana wajah dari Habib Thoha bin Yahya. Ini dimuat di NU Online, diambil dari Jatman. Rasulullah menampakkan terhadap orang soleh yang istikharah itu dengan wajah Habib Thoha. Apakah kisah-kisah seperti ini akan dibiarkan berada di situs-situs milik NU atau Jatman atau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam edisi kali ini saya akan mengulas yang juga bagian lanjutan dari sebelumnya berkenaan dengan Jatman dan Patman. Satu peristiwa yang tentu menggetarkan dada kita apabila kita memiliki kepedulian terhadap Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamaiyah atau organisasi yang didirikan oleh para ulama pejuang di masa penjajahan. Satu hal yang sangat mengherankan, kok ada Banum yang merupakan anak dari organisasi induk bisa berbuat seperti itu. Dan di luar itu, saudara-saudaraku sekalian, setelah adanya kongres yang kemudian terpilihlah Kiai Halwani sebagai pimpinan pusat, katakanlah demikian, di Jatman. Tentunya banyak sekali tugas berat yang akan beliau lakukan, dan itu mengakar sampai kemana-mana. Bukan hanya persoalan akan adanya kongres dari Patman yang boleh dikatakan sebagai ormas tandingan dari Jatman. Hal-hal lain yang terjadi atau yang sudah terkelola sejak lama di tubuh Jatman sendiri ini nampaknya memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membenahi. Maka itu sebagaimana yang telah kami sampaikan edisi yang lalu, sejumlah PWNU akan menginventarisasi dan sebagainya demi kebaikan Jatman ke depan. Nah, secara khusus dalam kesempatan kali ini kami menyoroti medianya Jatman. Jadi kalau NU itu punya NU Online yang berada di bawah Lajnah Ta'lif wan Nashr, lembaga penerbitan NU, di Jatman dan di sejumlah Banum atau lembaga lainnya juga memiliki media-media. Nah, untuk di Jatman ini ada satu informasi, bukan satu sebenarnya banyak ya, berkenaan dengan kesejarahan NU itu sendiri. Berkenaan dengan hal-hal lain yang menyangkut persoalan Jatman. Dan tak kalah pentingnya untuk diluruskan adalah kisah-kisah khurafat. Ini menurut hemat saya, silahkan Anda nanti untuk mengkritisi ya. Untuk menilainya dari salah satu kisah yang bersumber dari Jatman dan kemudian dilansir oleh NU Online Jawa Barat. Berkenaan dengan kekaromahan seorang Habib yang dikatakan sebagai leluhur dari Aba Lutfi bin Yahya, yang mana makamnya saja beberapa waktu yang lalu, yakni Habib Thoha ya, Habib Thoha bin Hasan bin Thoha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya. Jadi kalau Habib Hasannya itu dikatakan semua di Ningrat, dia akan memiliki anak katanya Habib Thoha yang ada di daerah Ciledug, Cirebon. Beberapa edisi yang lalu sudah kami ulas, sejumlah masyarakat meragukan bahwa itu adalah makam dari Habib Thoha. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah asli makam tokoh setempat yang berkelindan nasab ke Sunan Gunung Jati. Entah bagaimana kelanjutan dari investigasi yang dilakukan oleh sejumlah sahabat di Ciledug tersebut, kita tunggu saja. Untuk edisi kali ini kita fokus kepada kisah yang disebut karomah. Ini sebenarnya sudah agak lama saya membacanya, cuman saya timbang-timbang untuk menyampaikan. Saudara-saudaraku sekalian, ini dimuat di NU Online Jabar ya pada sudah lama, 20 Mei 2022 dengan judul Mengenali Makom Kewalian Habib Thoha Ciledug, Cirebon. Habib Thoha merupakan salah seorang waliullah yang dilahirkan di Pekalongan pada 1192 Hijriah
Pada usia 10 tahun ia digembleng langsung oleh ayah beliau, yakni Habib Hasan, yang saat merupakan mungkin yang maksudnya yang saat itu merupakan seorang senopati Kesultanan Yogyakarta untuk berangkat menuntut ilmu ke Hadramaut, Mekah, Madinah, dan banyak tempat lain. Setelah itu Habib Thoha pulang ke Semarang. Dari sisi ini saja sudah jelas kan, Habib Hasan yang dikatakan sebagai bapaknya ini bukan senopati Mataram, bukan KRT Sumudiningrat. Saya lanjut, ini sudah sering kali kami bahas. Kepada persoalan intinya dilansir dari jatman.or.id. Berarti cerita ini diambil dari situs milik Jatman. Maka ini menjadi pekerjaan yang cukup berat juga barangkali bagi kepengurusan yang baru. Suatu ketika ada orang saleh ingin tahu makom kewalian Habib Thoha Ciledug. Orang itu istikharah. Seusai sholat istikharah langsung tidur dan langsung mimpi. Dalam mimpi bertemu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di tempat itu berkumpul para wali kutub di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bertanya pada orang itu, "Tahu Habib Thoha Ciledug?" "Saya Syarif Hidayatullah. Tunggu sebentar lagi Habib Thoha datang." Tak berapa lama itu Habib Thoha, kata Sunan Gunung Jati sambil menunjuk ke arah langit. Dari langit tampak turun ke bawah naik sajadah. Wah, sakti ya. Dalam mimpi sih. Naik sajadah dan masih tetap memakai sendal. Semakin dekat, wajah beliau kelihatan. Orang soleh itu bertanya pada Sunan Gunung Jati, "Loh, bukannya itu Hadratul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" "Iya, benar. Tapi ala surati Habib Thoha bin Yahya," jawab Sunan Gunung Jati. Bagaimana Anda menilai kisah ini? Jadi intinya, ada orang pengen tahu kewalian Habib Thoha ini ya. Kemudian dia istikharah, lalu bermimpi. Di dalam mimpi itu didatangi oleh Sunan Gunung Jati. Orang itu bertanya, "Apakah Anda tahu Habib Thoha?" Dikatakan oleh Sunan Gunung Jati bahwa sebentar lagi Habib Thoha akan datang. Nah, dari sinilah kemudian terjadi peristiwa ajaib itu. Dari langit tampak orang turun ke bawah naik sajadah dan masih tetap memakai sandal. Semakin dekat, wajah beliau kelihatan. Orang soleh itu bertanya pada Sunan Gunung Jati, "Loh, bukannya itu Hadratul Rasulullah SAW?" Dijawab sama Sunan Gunung Jati, "Iya, tapi ala surati Habib Thoha bin Yahya." Benar, dia adalah Rasulullah, tapi dengan menampakkan wajah sebagaimana wajah dari Habib Thoha bin Yahya. Ini dimuat di NU Online, diambil dari Jatman. Jadi Rasulullah menampakkan kepada orang soleh itu di dalam mimpinya setelah istikharah dengan wajah Habib Thoha bin Hasan bin Thoha bin Muhammad bin Yahya. Bagaimana menurut Anda para pemirsa? Menurut hemat saya ini ya Israiliyat atau umumnya disebut khurafat lah ya. Bagaimana mungkin ya, walaupun ini mungkin dianggap sebagai kisah spiritual, bagaimana bisa itu terjadi? Apalagi ya kisahnya kisah yang ditemukan di dalam mimpi gitu. Rasulullah menampakkan terhadap orang soleh yang istikharah itu dengan wajah Habib Thoha. Apakah kisah-kisah seperti ini akan dibiarkan berada di situs-situs milik NU atau Jatman atau yang lainnya? Saya akan melanjutkan. Habib Thoha terus terbang di atas kepala para wali kutub. Lalu setelah selesai keliling naik lagi ke langit. Sunan Gunung Jati berkata, "Itulah makom kewalian Habib Thoha. Sudah tahu kan?" "Iya Kanjeng Sunan," jawab orang soleh itu. "Itu adalah isyarah betapa tingginya makom kewalian Habib Thoha, seorang kutbul aqtab."
Sultanul Aulia Habib Toha juga wali min ahli dharra, wali yang suka menolong orang yang lagi susah atau butuh pertolongan. Maka kalau lagi butuh pertolongan, ada masalah, minta ke Allah dengan ziarah ke Habib Toha. Mimpi itu juga isyarah bahwa sebelum ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, ziarah dulu ke Habib Toha Ciledug. Nah, propagandanya udah muncul kan? Jadi mimpi itu juga isyarah bahwa sebelum ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, ziarah dulu ke Habib Toha Ciledug. Kalau itu dijalankan, nanti hajat kita itu yang menyampaikan ke Sunan Gunung Jati ya Habib Toha, bukan kita. Beliau berdua sama-sama Sultanul Aulia, hanya saja Habib Toha lebih muda. Demikian ketika Sunan Gunung Jati menunjukkan makom kewalian Habib Toha Ciledug. Semoga bermanfaat. Ujung dari kisah ini ada kesamaan yang ditulis oleh NU Online ya, berkenaan dengan Habib Hashim. Habib Hashim yang bin Yahya juga kakeknya Mbah Lutfi ini juga yang katanya terlibat di dalam berdirinya NU. Jadi dia dikatakan sebagai pintu dari Wali Songo. Jadi sebelum ke Wali Songo, ziarah dulu ke sana. Silakan Anda untuk menginterpretasinya. Editor Muhammad Rizki Fauzi. Jadi editor dari tulisan ini adalah Muhammad Rizki Fauzi, disarikan dari Dauh Maulana Habib Lutfi pada Jumat Kliwon dini hari 29 Januari 2021 di Endalem Maulana, dan beberapa informasi dari berbagai sumber. Jadi jelas ya saudara-saudaraku, dari apa yang kami baca ini saya yakin Anda sudah dapat menilainya. Dan ini juga semoga tayangan ini atau konten tulisan tadi itu juga semoga sampai kepada pengurus Jatman yang baru ataupun kepada pihak-pihak yang berwenang di PBNU atau di NU struktural, terutama kalau berkenaan dengan penulisan ini ya di Lajnah Ta'lif wan Nashr, lembaga penerbitan NU, agar berita-berita seperti ini ditertibkan. Nggak tahu kalau menurut para petinggi ini adalah kisah spiritual yang boleh terus bertengger di media-medianya NU. Tapi menurut hemat saya, ini adalah satu pembodohan dan bernilai propaganda pula. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau terlalu lancang dari apa yang kami sampaikan. Namun mau tak mau, akhirnya saya harus berbicara ini apa adanya sesuai dengan data yang tertulis tadi. Sampai jumpa, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.